Selamat pagi, saudara-saudara sebangsa setanah air. Apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini, berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda update mengenai dunia pasar modal setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan loncengnya ya, agar Anda tidak tertinggal setiap kami mengeluarkan update terbaru. Dan langsung saja kita mulai dengan market outlook untuk perdagangan hari ini, 13 Juli, hari Selasa tahun 2021. Kalau kita lihat, ada beberapa berita yang hari ini muncul di berbagai media. Yang pertama adalah bagaimana Panglima TNI Hadi Cahyanto berharap agar vaksinasi di Jabodetabek setidaknya bisa segera di atas 70% dan mencapai herd immunity sebelum 17 Agustus 2021. Dan ada berita lagi bahwa Bio Farma telah menyalurkan 70,4 juta dosis vaksin COVID, terdiri atas vaksin Sinovac sebanyak 3 juta, kemudian vaksin produksi Bio Farma 59,2 juta dosis, dan vaksin AstraZeneca sebesar 8,2 juta dosis, di mana seluruhnya adalah program vaksinasi gratis dari pemerintah. Dan selain itu, Bio Farma masih memiliki stok vaksin sekitar 22 juta dosis, dan ada juga yang masih dalam proses produksi. Jadi betul-betul pemerintah mempush vaksinasi untuk mencapai herd immunity. Kemudian berita kedua datang dari AKR Corporindo yang melakukan diversifikasi. Kemudian berikutnya adalah bagaimana perbankan besar atau bank-bank mayor seperti BCA, BNI, dan lain sebagainya terus mengoptimalkan digital bankingnya. Jadi layanan keuangan di masa PPKM tentu menuntut digitalisasi yang semakin kencang, semakin baik. Kemudian ada berita juga mengenai beberapa emiten perbankan yang terbang dari memasuki awal bulan Juli ini, di antaranya Bank Ina Perdana atau BINA, kemudian Bank Alo, Bank Indonesia, jadi Alo Bank Indonesia Tbk atau BBHI, dulunya Bank Harda, kemudian Bank Bumi Arta atau BNBA, dan Bank IBK Indonesia atau AGRS. Jadi 4 bank dengan kenaikan super kencang ini konon adalah bank digital. Kemudian ada berita mengenai XL Axiata dan Smartfren yang akan segera komersialisasi 5G. Kemudian ada berita mengenai IPO dari Bukalapak yang laris manis, diburu oleh investor retail maupun investor institusi. Kemudian ada juga berita mengenai Pakuwon atau Pewon untuk memperkuat modalnya tidak membagi dividen. Kemudian juga ada berita mengenai ekspansi dari 5G Tower atau 5G TOR. Kemudian ada berita bahwa saham media tertekan oleh dampak pandemi. Lalu adanya berita mengenai
manajer investasi beralih dari saham-saham perbankan atau big bank yang boleh dibilang old economy ke sektor teknologi yang sering disebut new economy. Jadi minimnya katalis positif untuk bank-bank besar membuat sebagian manajemen investasi mengalihkan investasinya ke sentimen digital. Kemudian ada berita mengenai XL Axiata kembali yang menjalin kerjasama dengan Sendit. Demikianlah beberapa berita yang ada di berbagai media yang bisa kami kumpulkan pagi ini. Kemudian kita beralih ke market global, di mana kalau kita lihat market Amerika dan Eropa sebenarnya dibuka dalam zona merah, kemudian berbalik menghijau karena investor dunia makin optimistis melihat laporan kuartal kedua yang mulai muncul di minggu ini ya, laporan keuangan yang beberapa di antaranya cukup baik sehingga mendorong kembali indeks Amerika dan Eropa rebound dari yang sempat dibuka merah kembali ke zona hijau. Dow Jones mengalami kenaikan 0,35% ke 34.996. Nasdaq mengalami kenaikan 0,21% ke 14.733. S&P 500 mengalami kenaikan 0,35% ke 4.384. Sementara dari Eropa, FTSE 100 Index London naik tipis 0,05% ke 7.125. DAX Frankfurt naik 0,65% ke 15.791. Dan CAC Prancis naik 0,46% ke 6.559. Sementara itu, kalau kita lihat US 10-year bond naik juga 0,52% ke 1,363 dan dolar indeks juga mengalami kenaikan 0,11% ke 92,232. Dan jelas naiknya US dollar index akan memukul bursa komoditi. Sementara itu kurs rupiah masih tampak perkasa. Rupiah kembali berada pada posisi 14.492,5, masih di bawah 14.500. Sedangkan TLKM NYSE kembali terpukul 0,88% atau 0,19 poin ke 21,46. Ini membuat harga TLKM NYSE atau saham Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange atau di Amerika berada pada posisi Rp3.109. Sementara EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di New York Stock Exchange atau kumpulan 31 saham Indonesia yang diperdagangkan di Amerika mengalami kenaikan sangat tipis 0,07 poin atau 0,34% ke 20,40. Positifnya EIDO walaupun tipis jelas akan mempengaruhi IHSG. Sedangkan kalau kita lihat dari bursa komoditi cukup beragam, di mana minyak atau WTI oil atau Western Texas Industries Oil turun 0,62% ke 74,1. Gold turun 0,26% ke 1.805,90 US dollar per troy ounce. Timah naik tipis 0,91% ke 32.035. Nikel melemah 0,47% ke 18.662,5. Silver menguat 0,02% ke 26,24. Sementara copper melemah 0,68% ke 431,60. Batubara Newcastle untuk kontrak bulan Juli melemah 0,52% ke 142,25. Tapi untuk kontrak bulan Agustus naik tipis 0,22% ke 136,4. Begitu juga yang terjadi dengan Rotterdam. Batubara Rotterdam turun 0,12% untuk kontrak bulan Juli ke 126,65. Dan untuk kontrak bulan Agustus naik 0,4% ke 125. Sementara CPO mengalami koreksi 0,87% ke 3.864. Dan wood pulp tidak mengalami perubahan, tetap di 4.875. Lalu kalau kita lihat dari opening market regional Asia, di mana Nikkei 225 Tokyo Jepang saat ini berada dalam posisi 28.740,5 atau mengalami kenaikan 0,6%.
Sedangkan di Australia, S&P ASX 200 Sydney mengalami kenaikan 0,27% ke 7.353,6. Sementara Kospi Korea atau Kospi Seoul mengalami kenaikan 0,52% ke 3.263,42. Dari data-data yang kita lihat, di mana saham-saham yang bergerak di bidang komoditi hari ini kemungkinan besar tidak bergerak karena tertekan oleh dolar indeks. Maka hari ini, karena kami memprediksi IHSG 51% berada dalam zona hijau, karena posisinya sama juga akan menyambut earnings atau pendapatan yang kemungkinan besar juga akan banyak sekali perusahaan yang pendapatannya jauh lebih bagus di kuartal kedua tahun ini ketimbang kuartal kedua tahun lalu yang hancur karena COVID. Kami memprediksi IHSG yang 51% berada dalam zona hijau ini hari ini akan bisa digerakkan oleh memantulnya saham-saham perbankan yang kemarin belum menunjukkan kenaikan signifikan dibandingkan dengan saham-saham consumer good. Jadi kemarin sudah harinya consumer good, hari ini giliran perbankan. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, dan yang paling penting tentu saja adalah jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia dalam kondisi apapun untuk meningkatkan imunitas kita bersama. Sampai jumpa di berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari kami, PSBIS ID. Sampai jumpa.